Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin para alim ulama, pengurus DKM beserta diantaranya jamaah sholat isya tarawih berikut insyaallah, muslimin dan muslimat yang hadir yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang insyaallah pada malam hari ini insyaallah dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ramadan dalam kitab Al-Madrasah Ar-Ramadaniyah Ramadaniyah menurut Al-Masyhur Al-Adni, rohnya Ramadan rahmatun minallah, 10 hari itu 10 awal terakhir rahmatun minallah, mimnya maghfirah, dohnya dhamanun minan dhamanul jannah. Ramadan alif amanun minan nar atau itqun minan nar, nun nur minallah. Pasti sudah dijelaskan. Malam ini saya nggak mau panjang lebar, ini cuma 7 menit. Ramadan rahmah, maghfirah, dhamanul jannah, alifnya amanun minan nar, itqun minan nar, nunnya nur minallah. Pasti sudah disinggung beberapa hari. Ramadan sudah mendekati lebaran. Perbedaan udah banyak. Perbedaan lebaran besok ada yang buat 1, ada yang buat 2. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ya kan? Kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, banyak di mana-mana dibicarakan Lailatul Qadar. Insyaallah kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Yang ingin saya angkat pada malam hari ini adalah sebuah tempat namanya Hadhiratul Quds. Ada pernah dengar Bapak? Hadhiratul Quds. Ada satu tempat di samping kanan Al-Arsy, singgasananya Allah, di samping kanan terbuat dari cahaya, namanya Hadhiratul Quds. Satu tempat terbuat dari cahaya. Tempat itu khusus dibuat oleh Allah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Tidak ada orang lain bisa menempati tempat itu. Habaib banyak menceritakan masalah itu. Apa kaitannya dengan tarawih, sholat tarawih? Kalau kita ingat sejarah Rasulullah, sholat tarawih berjamaah itu cuma 3 kali. Ya, cuma 3 kali. Berjamaah bersama para sahabat cuma 3 kali. Malam 23, malam 25, dan malam 27. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Kalau kita ingat kembali sejarah, Rasulullah itu sholat isyanya kalau kita konversikan dengan zaman sekarang itu sekitar jam 9 atau setengah 10. Jadi waktunya isya kalau dikonversikan jam 7 atau setengah 8, Bilal adzan, Rasulullah belum datang. Rasulullah masih menjemput para sahabat, ayo sholat isya, atau berkunjung ke rumah salah satu istrinya. Kira-kira jam 9 setengah 10 Rasulullah memulai sholat isya. Pada malam 23 itu dilanjutkan oleh Rasulullah sholat tarawih, diikuti oleh para sahabat pada tanggal 23. Bagaimana sholatnya Rasulullah? 8 rakaat. 8 rakaat bagaimana? Dari setengah 10 ya, tanggal 23 nggak ada komentar, tanggal 25 nggak ada komentar, tanggal 27 ada komentar dari para sahabat. Dari setengah 10 hampir tidak menemukan waktu sahur. Itu sholat tarawihnya Rasulullah. Ya, bagaimana bacaan Rasulullah? Berjamaah bacaan, kalau bacaan imam tadi, kalau saya ingat, kalau kita ingat kalau nggak salah, nyerempet bacaannya Imam Suraim atau Imam siapa ya? Imam Suraim atau Imam Sudes, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bacaannya hadir, bacaannya cepat. Qila, katanya Rasulullah bacaannya lebih banyak bacaan jiharkah. Bagaimana kalau makmum kita di belakang Rasulullah? Dari setengah 10 sampai menjelang mau sahur. Bacaan jiharkah itu pelan kayak itu. Kalau kita ingat Syekh Bisyari itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rasulullah kalau baca Fatihah mufassalah, ayat per ayat. Nah, bagaimana sahabat waktu itu? Bacaannya Rasulullah seperti itu sampai menjelang sahur 3 kali Rasulullah jamaah sholat tarawih. Malam berikutnya ditunggu-tunggu oleh para sahabat, udah pada kumpul. Rasulullah nggak muncul. Salah satu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah nggak muncul, Anda nggak muncul? Saya khawatir mereka menganggap sholat tarawih ini diwajibkan. Terjadi perbedaan, ada 8 rakaat, ada 13 rakaat, ada 20 rakaat, ada 23 rakaat, bahkan ada 41 rakaat, ada juga yang 49 rakaat. Banyak perbedaan di sini. Kalau kita kembali pada pendapat para ulama. Lalu bagaimana bisa terjadi 20 rakaat? Ada namanya Hadhiratul Quds yang saya sebutkan tadi di awal. Hadhiratul Quds. Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi khalifah, beliau mendengar ada hadis mengatakan bahwa di Hadhiratul Quds itu ada sejumlah malaikat yang menjaga Hadhiratul Quds yang tidak pernah melakukan dosa, kerjaannya hanya ibadah. Di malam Ramadan, awal Ramadan, mereka diizinkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Hadhiratul Quds itu di langit ke-7 di samping arsy. Diizinkan oleh Allah turun ke bumi bersama para umat Rasulullah yang menjalankan Qiyamul Lail. Hadisnya selanjutnya, barang siapa umatnya Nabi Muhammad yang disentuh oleh malaikat itu, atau ada umatnya Nabi yang menyentuh malaikat itu, malaikatnya nggak kelihatan, jadi kita kata udah sentuh atau enggak. Barang siapa yang disentuh atau menyentuh malaikat itu, la yashqa abadan, hidupnya tidak akan celaka selama-lamanya. Itu malaikatnya, malaikat yang menjaga Hadhiratul Quds. Barang siapa yang disentuh oleh malaikat itu, disentuh, maka selamat, sa'idah, la yashqa abadan, tidak akan celaka selama-lamanya. Maka kata Umar begitu mendengar hadis itu, nahnu ahaqqu bihadzal ajr, kata Umar bin Khattab, kita yang berhak mendapatkan keagungan ini. Maka pada zaman khalifahnya Umar bin Khattab, umat dikumpulkan, dijalankanlah sholat tarawih berjamaah setiap Ramadan 20 rakaat ditambah 3 witir. Bagaimana sholatnya menurut Umar bin Khattab? 20 rakaat, yang imamnya bacaannya pelan, nggak boleh lebih dari 20 ayat dibaca. Yang imamnya bacaannya cepat, 30 ayat. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu